Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraham Mualaf Jakarta dengan program Serba-Serbi Quran ya selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, saya ditemani oleh Syekh Ridho Daud. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Sehat Syekh? Alhamdulillah Maulana. Alhamdulillah. Dasinya mana dasi? Dasi? Tidak pakai dasi? Nanti Pak, nanti. Oh nanti. Ya. Alhamdulillah. Syekh, kita sudah melewati dari episode 1 sampai episode 8 ya Syekh ya? Alhamdulillah. Luar biasa, Ya. sudah banyak yang kita bahas. Tetapi nanti dari episode 9 sampai nanti akhir Ramadan, insya Allah, Allahumma amin. mudah-mudahan lebih menarik lagi ya Syekh ya? Allahumma amin ya Rabb. Ya, Insyaallah. kita sudah bahas mengenai definisi agama, mengenai din dan milah, mengenai Quran ya Syekh, mengenai kenapa Quran diturunkan selama Sekaligus, 23 tahun ya kan, ya. mengenai macam-macam, ada Ya. ayat-ayat yang Makkiyah, Madinah, juga Betul. apa itu wali Allah dan sebagainya. Betul. Nah, hari ini kita mau membahas sebuah topik, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai orang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan Syekh. Iya betul. Nah, Ya. silakan. Tafadhal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Harus saya biasanya tertarik pada Allah Subhanahu perintahan Allah Subhanahu wa taala saat mewajibkan kita puasa bulan Ramadan. Iya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala karena puasa itu sesuatu lumayan berat. Saat didefinisikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad mendeskripsikan dan kasih beberapa ibadah atau ritual definisi atau kata. Muhammad bersabda, as-salatu nur, salat adalah cahaya. Ya. Wa as-sawmu diya. Artinya apa? Cahaya tapi dengan cahaya bukan cahaya biasa tapi cahaya matahari. Artinya ada sinar. Beda dari cahaya yang dari salat. Jadi cahaya yang membuat sinar lebih kuat. Jadi puasa berat sedikit. Saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan rukun atau faridah puasa menggunakan secara seperti yang meyakinkan anaknya. Kalau kamu mau meyakinkan anak kamu, biar dia harus berlatih olahraga. Jadi kamu mengajak dia dan kasih kata lembut. Kenapa kamu tidak mau berlatih olahraga? Ya. Kenapa? Dengan nada yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menggunakan nada seperti ini dalam ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, yani kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala meyakinkan seperti yani Allah Subhanahu wa taala itu bahasa Arab. Lembut sekali ya. Lembut sekali dari Allah ke hambanya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti kaum yang sebelum kamu. Al-Baqarah 183 ya. Iya. Terkenal. Ya. Seperti kaum yang sebelum kamu. Ya. Biar kamu tidak mau olahraga. Kenapa? Anak tetangga yani lakukan seperti ini. Ini cara bahasa di dalam ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan manusia. Dan dia yang tahu sifatnya. Berat puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala yani menggunakan secara lembut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam seperti kaum yang sebelum kamu. Kenapa ya Allah? Iya. Kenapa? Gimana tuh? Untuk takwa. La'allakum tattaqun. Semoga mudah-mudahan kamu dapat ketakwaan. Ya Allah. 30 hari. Saya stop puasa. Stop makan. Stop minum. Stop berhubungan suami istri. Stop apapun. Karena ketakwaan. Apa itu ya Allah? Dan itu hanya sebabnya atau apa? Bukan hanya itu sebabnya. Ada dua perkara. Ketakwaan dan kesabaran. Kenapa? Dan apa takwa? Dan apa sabar? Harus mendeskripsi biar kita paham. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau kita ngobrol tentang ketakwaan, dulu balik mundur ke awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Di isinya apa? Petunjuk. Petunjuk itu untuk siapa? Untuk saya,
Untuk kamu, untuk semua orang? Semua orang. Tidak. Untuk? Sebentar. Orang yang bertakwa. Okay. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Diisi la raiba, tidak ada keraguan. Fihi huda. Untuk siapa? Hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang bertakwa. Petunjuk. Jadi, kalau saya tidak dapat persentase walau 1% takwa, apakah saya akan ketemu sama petunjuk di dalam Al-Quran? Tidak. Syarat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia biar puasa bulan Ramadan, semoga mudah-mudahan dapat persentase, nasib, sahm dari ketakwaan. Lalu, ya silahkan. Lalu, kalau kamu dapat persentase walau 1% dari ketakwaan, pasti kamu akan ketemu sama petunjuk yang di dalam Al-Quran. Petunjuk yang di dalam Al-Quran. Jadi ada orang bilang, saya baca Al-Quran, tidak merasa petunjuk. Saya menghafal Al-Quran, tidak merasa petunjuk. Jadi mana petunjuk? Padahal awal ayat Al-Quran, Allah bilang, berfirman, bahwa di dalam Al-Quran petunjuk. Mana petunjuknya? Petunjuk kamu tidak mungkin ketemu sama petunjuk kalau kamu tidak dapat persentase dari ketakwaan. Artinya tidak menambah ketakwaan ya. Kalau ketakwaan kita tidak bertambah-tambah, maka kita tidak bisa mendapatkan petunjuk. Gitu ya. Tidak mungkin kamu merasa kata Allah. Di zaman dulu, zaman sahabat, Allah subhanahu sahabat Muhammad membaca Al-Quran atau mendengar ayat Al-Quran jatuh. Karena dan nangis dan takut. Dan kenapa? Karena ada di hati mereka ketakwaan. Ketakwaan yang lebih. Jadi mereka cepat paham kata ini maksudnya apa, Allah mau apa, itu selain terlepas bahasa Arab. Tapi maksud saya ada di hati mereka ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kita biar training courses. Kita dapat courses setiap tahun. 30 hari dapat kursus sama Al-Quran. Biar dapat sedikit dari ketakwaan. Lalu kita bisa merasa petunjuk yang di dalam Al-Quran. Jadi itu nomor 1. Tapi itu ketakwaan artinya apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu definisi akademi. Tapi kita selalu, saya dan Anda di channel di sini, mencari definisi yang praktik. Yang memang. Yang bisa saya dan kamu mengaplikasikan cepat. Karena itu maksud Allah dari agamanya. Mengaplikasikan semuanya ajaran Allah yang di dalam Al-Quran biar menjadi memang kenyataan di atas muka bumi. Itu sikap hidup. Jadi bagaimana? Ketakwaan. Suatu hari, Ubay bin Ka'ab ditanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia tidak bisa kita ngobrol, dia orang bertanya Ubay, wahai Ubay, apa itu takwa? Yang bertanya Umar ya kepada Ubay. Jadi Ubay apa? Anda yang bertanya saya? Ya, jawab aja. Umar mau dengar Ubay. Oke, terserah kamu. Ubay jawab, apakah kamu ya Amirul Mukminin pernah berjalan di jalan penuh duri dan kotor? Dia bilang, ya. Jadi kamu lakukan apa? Umar jawab, saya melepas celana saya dan pakaian saya dan fokus dan ijtihad, berusaha. Biar saya tidak jatuh atau tidak kena. Itu takwa. Ubay bilang, itu takwa. Artinya apa? Waspada dan ketakutan kepada Allah. Itu perasaan ini artinya takwa. Contoh, saya pergi ke dokter, saya orang tua. Pergi ke dokter. Maaf ya dokter, saya kena kulit. Dia bilang, udah tua reda. Jangan kena langsung sama matahari. Jadi saya selalu apa? Waspada dan takut kepada matahari. Itu artinya perasaan ini. Artinya ketakwaan. Paham sih. Kalau perasaan ini tidak besar di hati saya terhadap Allah, tidak mungkin ketemu petunjuk yang di dalam Al-Quran.
Jadi Allah dengan hikmahnya menwajibkan bulan Ramadan biar takwa. Oh, Masya Allah. Bagaimana kita dapat takwa? Tapi saya mau dengar pertanyaan kamu dulu. Kalau kamu mau, kalau tidak saya lanjut. Lanjut dulu lanjut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim kita training biar memahami bagaimana cara ini. Sebelumnya kita di bulan Ramadan. Apa puasa itu? Bagaimana puasa itu? 3 derajat. 3 derajat. 3 derajat. Tingkatan. Oke. 3 tingkatan. Ya. Tingkatan yang umum, saya dan kamu dan umum manusia, menstopkan, berhenti makanan, minuman, hubungan suami istri. Marah boleh? Hah? Marah boleh sih? Saya akan lanjut. Tapi marah boleh, sigaret boleh ya. Sigaret, rokok boleh? Rokok boleh. Tidak boleh. Teman saya. Saya tahu saja saya mau ngomong rokok. Lanjut. Ya. Jadi ada 3 tingkatan di jalan puasa. Ya. Yang berhenti makanan, minuman, hubungan suami istri itu adalah puasa umum. Ada puasa khusus. Puasa khusus yang berhenti semuanya dia indrawiyah. Tangan, lidah, mata, telinga, kaki, semuanya itu berhenti masuk dosa. Tidak dengar yang tidak bagus. Tidak lihat yang tidak bagus. Tidak ini yang tidak bagus. Tidak mencium yang tidak bagus boleh? Boleh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat puasa siang bulan Ramadan mencium. Tapi ada beberapa sahabat, beberapa ulama bilang awas. Kalau kamu macam laki-laki yang mungkin jatuh, awas dari Allah. Kamu tidak seperti Muhammad dengan kekuatannya. Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yani bisa tahan diri, dia Nabi. Tapi saya dan kamu awam. Terserah kekuatan, keimanan dan syahwat kamu. Jadi kalau puasa khusus itu puasa khusus yang berhenti indrawiyah atau indranya. Jadi itu puasa. Tapi ada tingkatan yang lebih, nomor 3 itu khusus dari khusus. Double khusus. Siapa? Itu yang berpikir dengan salah. Pikiran salah. Cuman sahabat Nabi Muhammad. Kalau berpikir dengan salah, cepat. Seperti yang membuat sesuatu salah. Masuk, wudu, minta maaf. Pikir salah aja. Sebagai dia membuat sesuatu hebat. Kalau dia berpikir, cuman mengingat sesuatu tidak sesuai sama ajaran Allah. Cuman dia berpikir sesuatu dia cepat wudu, dia anggap kotor. Jadi kalau ada orang berpikir mungkin salah, maksudnya mungkin ada kesombongan atau mungkin ada niat tertentu yang tidak baik, cepat-cepat wudu. Cepat wudu dan minta maaf. Dari awal. Karena itu puasa yang orang keimanannya tinggi. Karena dia selalu melihat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Dia khawatir kalau Allah saat ini lihat di pikirannya, di hatinya sesuatu tidak sesuai sama ajaran Allah. Jadi dengan berwudu itu membersihkan pikiran kita lagi ya. Membersihkan dan minta maaf ya. Ya, contoh Anda juga kalau dia berpikir sombong, kalau berpikir mau memarahin sama istri, memarahin sama melakukan sesuatu, merisak apapun, cuman pikir. Itu puasa yang nomor 3 atau tingkatan yang lebih. Itu puasa orang. Tapi kan begini sih. Kan kita mengetahui bahwa kalau kita berniat baik, tapi belum melakukan, tidak dianggap kita dosa. Sudah dapat pahala. Betul. Kalau kita sudah melakukan, pahalanya jadi 2. Betul. Tapi kalau kita punya niat yang tidak baik, tidak dicatat sebagai dicatat sebagai dosa. Betul. Kecuali kalau kita melakukan baru. Lakukan. Dan tidak cepat ditulis. Kalau saya dilakukan berbuat salah atau dosa, tidak cepat.
malaikat tidak dicatat, mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai dia betul. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Iya. Tapi kalau saya mau niat baik tapi tidak lakukan, sudah dicatat. Catat itu Allah karim, Allah Subhanahu wa taala. Malaikatnya keren itu ya. Allahu Akbar. Ya, jadi saudara kita dan pemirsa, tingkatan puasa itu yani harus kita berpikir dan harus kita melihat. Ya. Boleh tambah kasih? Silahkan. Boleh saya tambah ya? Silahkan, pasti. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita sebagai orang beriman untuk berpuasa tadi seperti ayat yang dibacakan oleh Syekh Ridho, bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kaum sebelumnya, ya, orang-orang sebelum kita. Ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya sudah berpuasa ya. Semua dari Adam. Ya. Saya ada satu masalah, ada satu poin yang mungkin cukup menarik sih. Silahkan. Ya. Saya kan perbandingan ke dalam kitabnya orang Nasrani. Di dalam kitabnya orang Nasrani itu juga ada perintah berpuasa. Bagus. Ya. Ada satu di Yeremia 3:69 disebutkan bahwa pada bulan ke-9. Bulan 9. Ramadan bulan keberapa? Bulan ke-9 juga. Ya, bagus, bagus. Allahu Akbar. Jadi ada kesamaan. Jadi kalau begitu kan pertanyaannya, apakah mungkin itu sebenarnya ajaran Islam? Ya kan? Yang mana kita disuruh melakukan, kita diperintahkan untuk melaksanakan yang kurang lebih sama dengan yang sudah ada sebelumnya begitu. Ya, itu poin saya sih ya. Iya. Silahkan. Nah, jadi maksud saya kita yang harus mempelajari Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya sudah berpuasa. Ya, betul. Nabi Isa kalau di Islam kita katakan berpuasa 50 hari. Ya. Di kitab mereka 40 hari. Kemudian di kitab mereka 40. Di kita 50 ya. Ya. Terus kemudian Nabi Daud berpuasanya di kita satu. Nabi Idris juga berpuasa. Nabi Musa juga berpuasa. Ya, Nabi Adam pun berpuasa ya. Jadi artinya itu yang seperti tadi Syekh Ridho katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan orang-orang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW sudah berpuasa, kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan juga untuk umatnya sampai ke kita. Jadi kita sebenarnya mengikuti ya perintah yang memang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul ya Pak, betul. Allahu Akbar. Boleh tambah sedikit lagi Lanjut. Saya nikmati. Ya, silahkan. Tadi saya kan mengatakan bahwa berpuasa bisa meningkatkan ketakwaan kita ya. Iya, betul. Saya tadi senang sekali saya memberi contoh bahwa bertakwa itu seperti kita berjalan di antara duri-duri. Iya. Jadi kita harus waspada. Yang mana yang duri? Kalau kita injak kita luka gitu ya. Nah, supaya kita berhati-hati supaya kita tidak injak ya. Iya, betul. Masya Allah. Nah, tetapi kan itu juga ada tambahan lagi bahwa berpuasa juga untuk membersihkan jiwa kita ya. Ya. Untuk melatih, untuk mendidik diri kita sendiri. Ya. Juga untuk hikmah sosial, bagaimana kita merasakan laparnya orang-orang miskin. Betul sih? Ya, betul. Kalau itu contoh juga. Kalau kita lapar, kita bisa merasakan orang miskin yang kekurangan makan. Pada waktu kita makan, kita mensyukuri nikmat. Juga selain itu juga bisa menjadi obat. Obat untuk badan kita. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa yang berguna untuk siapa? Iya. Untuk manusia atau untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri? Nah, untuk kita. Ya, betul. Nah, manfaatnya balik lagi ke kita. Betul. Sedangkan dokter medis pun ya, betul. juga menyarankan berpuasa untuk beberapa penyakit. Ya, betul. Betul ya? Betul. Jadi yang mendapatkan manfaat puasa kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Kita puasa atau tidak puasa, Allah tetap Allahu Akbar. Ya, betul. Lanjut ya. Silahkan. Ya Allah, Anda menarik perhatian saya dan orang pemirsa biar memahami banyak sebab, banyak manfaat puasa. Karena kalau kita berhitung atau menghitungkan sebabnya atau hikmahnya banyak, sampai akhir zaman kita tidak bisa memahami hikmah Allah Subhanahu karena Allah yang memerintahkan. Tapi yang utama, karena setiap perintahan Allah atau larangan Allah ada sebab utama. Bisa dapat sebab yang cabang atau yang kecil bisa. Tapi sebab yang utama yang disebutkan dalam
dalam ayat yang tersebut. La'allakum tattaqun. Semoga kamu dapat takwa. Menjadi orang takwa. Kenapa ya Allah takwa? Karena tanpa takwa kamu tidak mungkin merasa petunjuk yang di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa gunanya untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat gunanya juga untuk manusia. Betul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat gunanya juga untuk manusia. Iya, betul. Betul sih? Betul ya, Pak. Masya Allah. Betul. Allah Subhanahu wa taala yani di saat memerintah tidak mungkin manfaat apa? Allah Maha yang besar. Allah Maha yang mencipta. La ilaha illallah. Dia tidak butuh, kita yang butuh Allah. Jangan kita begini, aduh puasa, tidak bisa merokok, jadi tidak puasa. Nah itu namanya orang yang tidak bertakwa sih. Artinya orang yang menolak perintah. Orang kalau menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu bahwa perintah itu adalah untuk kebaikan dia sendiri. Gitu ya? Betul. Nah, jadi kalau orang menolak perintah berarti orang tidak beriman. Gitu sih. Ya betul. Disebutkan juga Allah Muhammad bersabda, "Sumu tasih." Ya saya menetapkan menurut Anda juga. Sumu tasih artinya apa? Puasalah menjadi sehat. Itu kata Muhammad. Puasalah menjadi banyak manfaat, banyak hikmah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kalau kamu tidak ada tambahan, kita mungkin cukup sampai di sini. Episode yang depan kita. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan tadi nasihat ya atau mungkin ceramah singkat dari Syekh Ridho bermanfaat ya buat kita semuanya, insya Allah. Terima kasih banyak perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan buka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, silakan mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Waalaikumsalam.